Halo semuanya, selamat datang di seri tutorial Smart Contract. Di video kali ini kita akan belajar lebih detail lagi perbedaan antara storage, memori, dan call data. Kemudian kapan sih pakai masing-masing keyword tersebut. Oke, langsung aja kita buka Remix Ethereum IDE. Nah, di sini saya sudah sediakan juga file untuk materi dan contohnya, kemudian ada instruksi untuk latihannya juga sudah lengkap di sini. Silakan cek di deskripsi. Oke, kita langsung aja. Di sini saya sudah sediakan kontrak namanya data location. Oke, nah di video-video sebelumnya mungkin kita sudah melihat ada keyword memory ya. Nah, di sini kita akan bahas detailnya. Yang pertama, storage itu apa di Solidity? Nah, storage itu artinya variabel yang ada di luar function. Nah, ini semua variabel yang di luar function, bukan yang ada di dalam ya. Nah, ini ada contoh uint, ada array, ada mapping, ada struct, dan lain-lain. Nah, untuk sekarang, untuk array, mapping, struct, kalian nggak usah bingung ya. Nanti kita akan bahas pelan-pelan di video selanjutnya. Di sini kita berfokus pada storage. Storage itu adalah state variable yang disimpan permanen di blockchain. Jadi, variabel ini permanen disimpan di blockchain selamanya. Itu adalah storage. Nah, ini ada contoh-contohnya ya untuk variabelnya. Nah, kemudian bedanya dengan memori apa? Nah, ini ibaratkan teman-teman itu melihat RAM dan hard disk di PC atau laptop ya. Kalau RAM itu kan memori yang digunakan sementara untuk menyimpan atau memproses suatu data kan. Nah, itu di RAM. Kemudian hard disk itu untuk menyimpan data permanen, misalnya foto, file, video. Nah, itu kan disimpan di hard disk. Asalkan kita tidak menghapus, ya udah datanya itu di sana selamanya gitu. Nah, ini sama dengan di blockchain, storage dan memori. Storage sebagai hard disk, memori sebagai RAM. Jadi storage itu disimpan selamanya, memori disimpan sementara. Nah, contohnya di sini ada function namanya f, kemudian di dalamnya itu ada variabel mystructs yang sudah didefinisikan di atas ini ya. Kita membuat variabel mystructs, dia adalah mapping, dia bentuk visibility-nya public. Oke, jadi intinya di sini kita akan mengisi nilai mystructs ini dengan indeks 1, nilainya adalah mystruct 10. Nah, ini sekali lagi kalian nggak usah bingung ya. Intinya kita akan mengisi nilai mystruct ini dengan indeks 1 dengan nilainya 10. Nah, berarti di sini kita akan merubah state variable dari mystruct. Nah, ini akan dirubah kan nilainya menjadi 10. Nah, kemudian kalau kita praktekkan ya untuk storage, kita akan bukan ubah ya, kita akan buat satu variabel di dalam function dengan keyword memory. Nah, di sini kita akan buat mystruct, kemudian menunjuk langsung ke storage mystruct 1. Jadi mystruct 1 ini isinya ini ya. Nah, kemudian kita buat di sini buat variabel dengan keyword storage. Kemudian merujuk ke mystructs 1. Kemudian ubah nilainya. Nah, kita buat di sini mystructs itu berarti tipenya adalah mystruct kan.
tipe datanya. Oke, my struct. Kemudian di sini storage. Nah, ada keyword storage-nya ya. My struct dengan huruf awalnya kecil. My structs sama dengan my structs. Oke, ini saya ubah ini. Oke, ini saya ganti jadi my struct ya, jangan S. Kalau S kan berarti nanti sama dengan yang ada di variabel ini. Oke, nah di sini berarti kita membuat satu variabel namanya my struct itu merujuk langsung pointer atau variabel yang ada di sini gitu. Jadi dia adalah variabelnya storage. Dia merujuk ke sini my struct yang ada di sini. Oke, kemudian kita akan ubah my struct, kemudian titik foo, karena di sini kita punya data namanya foo, sama dengan misalnya kita ubah jadi tadi kan 10, kita ubah jadi 20 ya. Nah, oke. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Meskipun kita membuat variabel dengan nama yang baru, tapi kita menggunakan keyword storage. Artinya, dia akan menjadi storage, yaitu dia sama saja mystruct1. Ini sebenarnya sama aja kayak ini. mystruct1 titik foo sama dengan 20. Nah, oke, jadi ini sama seperti ini ya code-nya ya. Tapi di sini kita buat variabel baru untuk menampung nilai mystruct1 ini. Nah, jadi dia akan sama nilainya dan dia juga akan berperilaku seperti mystruct1. Dia sebenarnya adalah mystruct1. Nah, itu pointer, storage pointer ya. Oke, nah mungkin masih agak puyeng ya. Kita akan coba ke memori. Nah, ini akan lebih jelas lagi. Nah, kalau keyword memory berarti itu adalah salinan atau copy dari data storage ke memori sementara. Dia hanya salinan saja. Dia bukan nilai asli dari data tersebut. Dia hanya salinan. Kalau ini kan nilai aslinya dari ini kan. Kalau kita ubah mystruct ini jadi 20 ya. Mystruct ini berubah gitu karena dia adalah pointernya gitu. Nah, kita akan coba di sini buat mystruct juga. Tapi kita menggunakan memory. Kemudian kita beri nama apa di sini? Oke, misalnya other struct ya. Oke, sama dengan my struct pakai S ya karena dari sini ya. 1. Oke, kemudian kita akan ubah other struct nilainya jadi 50. Oke, sorry. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita buat jadi memori, ini kan sementara dan ini kita membuat salinan dari nilai aslinya yaitu mystruct1. Nah, other struct ini dia adalah salinannya, sudah nggak ada hubungannya lagi. Kalau ini kita ubah berapapun itu, mystruct ini ya nilainya sesuai dengan nilai aslinya tadi. Misalnya ini nggak ada ya. Nah, nilainya ya 10 gitu. Meskipun ini berubah, ini ya nilainya tetap 10. Kalau ini kita buat storage, artinya dia akan pointernya ya.
maka dia adalah storage. Nah, dia akan berubah nilainya jadi 20 gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Sudah agak lumayan bisa dipahami ya beda storage dan memori. Nah, kemudian ada satu lagi yang namanya call data. Nah, untuk call data ini mirip memori, tapi ini hanya read only, tidak bisa diubah nilainya. Kalau memori itu kan salinannya, terus salinannya itu nilainya bisa diubah kan, tapi tidak dipengaruhi oleh yang ada aslinya ini. Nah, kalau call data itu nggak bisa diubah meskipun itu hanya salinannya saja. Nah, call data ini wajib digunakan untuk parameter tipe reference. Seperti apa contohnya? String, array, struct pada function eksternal ya. Jadi untuk visibility eksternal itu kalau ada tipe reference string, array, struct, nah itu kita bisa menggunakan call data untuk eksternal ya, karena kan kita tidak akan mengubah-ubah nilai yang ada di dalam variabel state atau storage di blockchain-nya. Jadi ini akan sangat hemat gas fee. Nah, sekarang kita akan coba di sini ya, to do buat function eksternal pure bernama example eksternal. Ada parameter dua ya, parameternya ada string, ada uint, tapi dia array, kemudian return atau mengembalikan string call data. Oke, function ini hanya mereturn text. Oke, kita akan coba ya. Di sini berarti buat function namanya adalah example eksternal. Kemudian parameternya apa di sini? String call data namanya text. Kemudian uint 256. Kemudian ini array call data, nama variabelnya numbers. Oke, kemudian dia eksternal, kemudian pure. Masih ingat pure di video sebelumnya untuk apa ya? Nah, pure itu untuk function yang di dalamnya itu tidak membaca state atau mengubah state. Eksternal artinya hanya bisa diakses di luar kontrak. Oke ya, semoga kalian masih ingat ya. Eksternal, pure, kemudian returns. Oke, returns-nya tadi disuruh apa? Returns text. Oke, berarti dia string kan? Teksnya itu kan string. Oke, berarti di sini string. Nah, jangan memori tapi call data. Sorry. Oke. String call data. Oke, ini ada error function example string call data text call data number external pure returns ya, karena kita belum ini ya tulis di dalamnya. Kita akan langsungkan return text-nya aja. Oke, nah nggak error kan? Nah, cuman paling ada ini ya, warning aja karena kita mendefinisikan satu parameter dengan tipe data uint, array uint, ya, tapi di sini variabelnya nggak dipakai sama sekali di dalam functionnya. Oke, nggak jadi masalah, ini hanya contoh saja dan ini sebenarnya bisa dipanggil ya. Oke, kita lanjut di bagian yang terakhir. Di sini ada function example public. Nah, memori juga digunakan jika data perlu dimanipulasi
di dalam function ya. Nah, kita akan memanipulasi string teks ini. Nah, jadi teks bisa diubah di sini, tapi perubahannya ini tidak disimpan ke blockchain, tapi hanya di local function atau di dalam function ini saja ya. Nah, kita bisa merubah di sini teksnya menjadi hello. Oke. Nah, udah. Kita mengubah teks ini jadi hello. Nah, teks ini kan nggak ada di state variable atau storage ya. Ya, jadi aman. Nah, kita hanya merubah yang ada di parameter sini saja. Dan ini kalau misalnya dijalankan pun sebenarnya nggak muncul karena nggak ada returns-nya ya. Nah, misalnya contoh aja ya kalau kita ngawang-ngawang aja. Kalau kita memanggil example public, terus di parameternya ini ketika kita di remix deploy itu kita coba ganti, bukan ganti ya, tapi kita isi dengan tes. Nah, nanti di dalamnya teksnya ini diganti jadi tes, tapi dia sebagai memori ya. Ingat ya, memori berarti hanya salinan data. Jadi bukan storage. Oke, kita akan langsung coba ya, compile dan deploy. Oke, compile nggak ada masalah, hanya ada warning karena ada variabel nggak kepakai, nggak ada masalah. Oke, kita akan deploy. Deploy, oke. Oke, kita coba isinya apa. Oke, yang pertama ada fungsi namanya f ya. Oke, kita lihat di sini. F itu isinya berarti mystructs. Nah, ini mystruct. Dia akan mengisi di indeks ke 1, terus dia akan mengisi dengan nilai 10. Kemudian dia ada storage, berarti dia menggunakan pointer storage mystruct ini, dia mengganti nilainya jadi 20. Jadi ini harusnya mystruct jadi 20. Terus kalau bawahnya memory copy ya udah ini hanya salinannya saja, dia nilai aslinya tidak berubah. Kita coba ya, F, kita klik apa yang terjadi di sini. Nah, mungkin nggak kelihatan ya karena nggak ada return-nya ya. Tapi kita akan coba panggil mystruct di sini. Nah, mystruct sini ada parameternya ya karena kita menggunakan mapping. Nah, mapping ini secara singkatnya dia adalah base-nya adalah key and value. Nah, kita akan masukkan key-nya berapa dan nanti akan muncul value-nya. Nah, kita kan tadi mengisi mystruct, indeksnya adalah 1 kan. Nah, kita akan coba cek di sini 1, kita panggil. Nah, hasilnya adalah 20, bukan 10. Karena kita sudah menggunakan keyword storage untuk mengubah nilai aslinya. Sedangkan yang memori, kita kan ubah juga nih di sini nih. 50 kan. Nggak berubah kenapa? Ya ini hanya salinannya saja, tidak mengubah nilai aslinya. Nah, tapi kalau misalnya kita coba ya di sini, kita akan redeploy lagi, kita komen. Ini saya hapus, compile dulu, terus deploy. Oke, kita panggil langsung mystructs-nya ini tanpa memanggil ini dulu ya, fungsi f ya. 1, hasilnya apa? 0. Nggak ada nilainya. Nah, setelah kita panggil f, hasilnya berapa? 10. Nah, karena kita mengisi data dummy di sini 10 terus, nah karena ini kita komen ya udah ini nggak berubah gitu. Kemudian memorinya nggak ngefek ke dalam variabel state atau storage ini ya. Jadi seperti itu ya, sudah semakin agak jelas teman-teman. Oke ya.
Seperti itu ya, kita akan deploy lagi. Ini saya hapus, deploy. Oke, saya sudah kembalikan. Oke, sekarang kita ke sini, example eternal. Nah, ini fungsi example eternal. Dia akan mereturn text. Nah, ini sifatnya apa tadi call data? Dia hanya bisa membaca yang ada di sorry, bukan membaca ini ya, variabel ya, tapi dia hanya dipakai untuk di dalam function. Dia tidak bisa uh, merubah ininya, nilai teksnya. Kemudian dia hanya bisa membaca yang ada di variabel ini, yang tidak membaca yang ada di storage-nya. Nah, kita nggak bisa gini, text test. Nah, error karena pakai call data ya. Langsung aja kita coba tes di sini, example eksternal. Kita coba halo, terus numbernya 0 gini aja. Call. Oke, dia akan memunculkan call. Oke. Kita coba lihat dari sini ya, debugnya ya. Oke, debug. Oh, sorry. Salah ya. Ada error nih di sini ketika memanggil functionnya. Nah, ternyata di sini itu adalah array ya. Kita tidak bisa panggil seperti ini. Kalau teks ini kan bisa ya. Nah, kalau parameter yang kedua, ini karena array, jadi kita harus panggilnya seperti ini. Null. Oke, panggil lagi. Nah, baru bisa. Kita harus panggil parameternya sesuai dengan requirement-nya ya. Nah, requirement-nya kan dia harusnya apa? Array kan? Ya, kita harus memasukkan array juga. Kalau enggak, tadi error ya di sini. Nah, ini muncul kan? Halo. Nah, sesuai dengan apa yang kita tulis. Test, call, oke, berubah kan? Nah, itu untuk call data. Kemudian untuk yang terakhir, itu example public. Nah, di sini menggunakan keyword memory. Nah, artinya kita bisa merubah variabel dari parameter ini. Nah, contohnya ini teks hello. Kita ubah kan di sini kan. Nah, langsung aja kita example public test coba. Klik. Nah, ini berhasil. Tetapi karena kita tidak membuat fungsinya jadi return, jadi nggak muncul langsung di sini ya. Nah, seperti itu. Kita bisa lihat di sini debugnya ya. Nah, di debugnya kan kita melakukan input coba kan. Nah, dia teksnya jadi hello. Nah, ini di sini nggak muncul juga ya ternyata ya. Nah, kita mungkin bisa buat di sini jadi returns. Returns berarti apa? String ya. String call data aja. Call data. Oke, terus kita return text. Oke, nah ini nggak bisa karena di sini kita menggunakan variabel yang ada di parameter itu memori, tetapi di returns-nya kita pakai call data ya, sehingga ini nggak match ya untuk datanya, makanya di sini kita harus gunakan memori juga. Nah, ini baru bisa ya. Oke, kita akan coba lagi, deploy lagi. Deploy, oke. Terus kita coba example public.
kita dicoba. Oke, call. Nah, dia jadi hello kan. Meskipun parameternya coba di sini berubah jadi hello karena di sini kita secara paksa mengganti variabel teks jadi hello. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau mau lihat kita bisa pakai returns, tapi ini saya akan kembalikan saja. Oke. Nah, seperti itu ya, teman-teman, untuk penggunaan memori, kemudian storage, dan call data. Jadi, seperti di video sebelumnya saya sudah jelaskan ya, pokoknya di Solidity blockchain, semakin ruang lingkupnya itu semakin kecil, maka akan semakin hemat gas fee. Nah, kalau storage itu biayanya mahal karena kita merubah data yang disimpan secara permanen ini di blockchain, jadi akan mahal gas fee-nya. Kalau memori, nah itu lebih murah dari uh, storage ya, karena dia hanya bersifat salinannya saja, bukan storage data yang disimpan di blockchain sini. Dia hanya sementara aja memori, seperti RAM ya. Kemudian kalau call data ini, nah ini malah lebih semakin ruang lingkupnya kecil karena ya dia hanya bisa read only, nggak bisa merubah. Dia salinan datanya, tetapi dia juga nggak bisa diubah gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Kita sudah uh, berhasil untuk memahami perbedaan storage, memory, call data di video-video sebelumnya. Mungkin kita menemukan ya, storage, memory, call data, tapi sebenarnya itu untuk apa dan kegunaannya itu kapan. Oke, itu aja teman-teman. See you next video. Thank you.